Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ahlan wa syahlan. Jumpa lagi dengan saya Bapak Irna dalam pembelajaran bahasa Arab jarak jauh. Kaifa halukum jami'ah? Bagaimana keadaan, kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar bersama-sama dalam tema as-sa'ah melalui maharatul kitabah. Maharatul kitabah artinya adalah kemahiran menulis. Diharapkan kalian semuanya nanti usai pembelajaran maharatul kitabah dapat merangkai, menyusun, bahkan menemukan ide gagasan, sekaligus melahirkan ide gagasan yang ada pada diri kalian untuk dijadikan bahasa tulis. Maksudnya dapat melahirkan apa yang menjadi ide gagasan saudara dalam bentuk tulisan. Inilah tujuan maharatul kitabah. Untuk itu nanti ada beberapa materi yang berkaitan dengan kaidah-kaidah menulis atau menggunakan bahasa dalam menulis. Nah, baik anak sekalian yang berbahagia, langsung saja mari kita mulai untuk pembelajaran ad-darasul awal as-sa'ah dalam maharatul kitabah. Kita lihat dulu al-mufradat wal ibarah sudah, maharatul khiwar juga sudah, maharatul qiraah sudah, maharatul kitabah juga sudah. Nah, kali ini kita fokuskan pada maharatul kitabah atau menulis dalam tema as-sa'ah. Nah, tahap yang pertama kali yang akan kita bahas bersama-sama adalah durus idhofiyah. Sebelum menulis lebih jauh, kita harus perhatikan ada durus idhofiyah. Kaitannya dengan durus idhofiyah yang pertama ini, kalian diperkenalkan. Istilahnya kita mengulang kelas 7 dulu juga pernah. Ini disampaikan beberapa ungkapan atau ucapan selamat. Nah, dalam bahasa Arabnya ucapan selamat adalah at-tahiyat atau tahiyat. Nah, di sini ada kolom at-tahiyat ungkapan selamat, al-jawab adalah jawabnya atau cara menjawab. Al-makna artinya. Jadi untuk itu nanti kalian diharapkan mampu mengucapkan atau mengungkapkan ucapan selamat. Bagaimana cara mengungkapkan selamat dan bagaimana cara menjawabnya. Di sini ada yang pertama, kita lihat ada at-tahiyat itu adalah yang pertama assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada ucapan selamat ahlan, jawabnya ahlan bik. Yang ketiga ahlan wa sahlan, ada ungkapan ahlan wa sahlan, jawabnya ahlan wa sahlan. Kemudian kalau marhaban, jawabnya marhaban bik. Kemudian berikutnya ada sabahal khair, jawabnya sabahal khair. Naharuka sa'id, jawabnya sa'idun mubarak. At-tahiyat masa'al khair, jawabnya masa'an nur. Nah, ini semuanya ungkapan cara mengucapkan selamat dan bagaimana cara menjawabnya. Kita lihat artinya. Assalamualaikum sudah lazim kita gunakan karena kita sebagai umat muslim, umat Islam, setiap kali berjumpa kita menggunakan ucapan selamat dengan menggunakan assalamualaikum. Nah, kemudian ahlan bik atau ahlan ini artinya adalah selamat datang, selamat jumpa. Bisa ahlan wa sahlan juga selamat datang, selamat jumpa. Bisa marhaban juga selamat datang, selamat jumpa. Nah, kemudian untuk mengucapkan selamat pagi, nah, selamat pagi ada ucapan sabahal khair, selamat siang, naharuka sa'id, untuk selamat sore masa'al khair. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang harus kita pahami sekaligus harus kita kuasai. Nah, bagaimana kalau kita praktekkan? Bisa kita lihat berikutnya ini. Nah, contoh assalamualaikum, seandainya ini Umar, ini Hasan, berarti Umar mengucapkan salam kepada Hasan. Nah, assalamualaikum, jawabnya bagaimana? Dijawab oleh Ali, waalaikumsalam warahmatullah. Nah, tadi
Nah, kemudian yang kedua ada tadi ahlan wa sahlan ya Ali. Nah, ahlan wa sahlan atau ahlan wa sahlan ya Ali, dijawab oleh Ali ahlan wa sahlan. Kemudian yang berikut contoh yang ketiga tadi ada marhaban ya Ali. Nah, artinya selamat jumpa, selamat datang, dijawab dengan Ali oleh Ali marhaban bik, marhaban bik, selamat jumpa pulang. Berikutnya dari Umar ke Ali mengucapkan ucapan selamat pagi dengan menggunakan sobahal khair ya Ali. Nah, dijawab oleh Ali sobahan nur. Untuk selamat siangnya ini contohnya Umar mengucapkan naharukas sa'id ya Ali, dijawab oleh Ali sa'idun mubarak. Berikutnya ada untuk ucapan sore di sore hari, selamat sore dengan ungkapan masa al khair ya Ali, dijawab oleh Ali masa an-nur. Nah, itulah contoh penggunaan ungkapan selamat yang lazim digunakan dalam bahasa Arab. Tadi dalam tabelnya sudah kita pahami bersama-sama artinya dari masing-masing ucapan, mulai dari assalamualaikum sampai masa al khair. Nah, baik anak sekalian, berikutnya ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang kaidah-kaidah dalam penulisan maupun membaca bahasa Arab. Durusun idufiyah yang kedua. Nah, ini perhatikan catatan-catatan berikut. Nah, ini yang pertama bisa kita lihat bahwasanya akhir fi'il mudhari' harus dibaca dhamma. Jadi setiap fi'il mudhari' itu huruf terakhirnya harus dibaca dhamma. Contohnya dari sini bisa kita lihat azhabu, arji'u, ata'allamu. Nah, perhatikan azhabu, huruf ba-nya harus dhamma. Arji'u, ainnya juga harus dhamma. Ata'allamu, mimnya juga harus dhamma. Semuanya seperti itu. Yang kedua, akhir kata yang berada setelah adawatul jarri harus dibaca kasrah. Maksudnya kata-kata yang didahului oleh huruf jar atau adawat jar ini harus berharokat kasrah. Huruf terakhirnya harus diberi harokat kasrah. Adawatul jarri atau huruf jar itu apa saja? Nah, ini adawat jar contohnya ila, fi, ma'a, ba'da, bi, ala. Ada yang lain waro'a, bijiwari, fauko. Itu sudah kita bahas bersama-sama di kelas 7 tentang adawatul jarri. Nah, ila artinya ke, fi artinya di dalam, ma'a masih ingat bersama atau dengan, ba'da artinya setelah, bi di atau dengan, ala artinya di atas. Ingat, jadi tugasnya adawatul jarri adalah mengkasroh huruf terakhir kata yang berada sesudahnya. Contoh fil fasli. Yang kedua ilal madrasati. Nah, karena ada fi di depan kata al faslu, maka jadinya menjadi fil fasli. Tidak boleh fil fasla, tidak boleh fil faslu. Yang kedua ilal madrasati, taknya ini harus berharokat kasroh karena ada ilah. Nah, nggak boleh ilal madrasatu, ilal madrasata, salah. Yang betul ilal madrasati. Itu. Yang ketiga, kata terakhir tiap ungkapan dalam bahasa Arab, baik itu titik maupun koma, dibaca wakof. Maksudnya apa? Agar kita tidak terlalu repot dengan harokat, setiap akhir kalimat dari baik itu tandanya titik maupun koma, kita sebaiknya membacanya dengan wakof. Kita wakofkan saja, kita sukun semuanya. Nah, itu. Yang keempat, akhir nama orang dibaca sukun. Jadi kalau nama orang huruf terakhirnya itu untuk diberi harokat sukun atau dibaca
sukun. Contoh, ini contohnya. Hasan. Nah, di sini Aisyah. Tidak perlu kita membaca Hasanun. Nah, nunnya ini disukun jadi Hasan. Aisyatun tidak perlu dibaca Aisyatun. Kalau nama orang cukup dibaca Aisyah. Nah, Aisyah saja. Jadi huruf terakhirnya diwakafkan atau disukun. Ini kaidah tentang pemberian harokat pada masing-masing kata. Baik tadi ada fi'il mudhari', ada kata atau isim yang didahului oleh adawatul jari, maupun nama orang, juga ada kata-kata pada akhir kalimat atau yang diberi tanda wakaf. Nah, itu tadi semuanya untuk kelengkapan atau menjadi kaidah dalam menulis bahasa Arab. Nah, berikutnya adalah yang menjadi pokok pembahasan kali ini sebetulnya adalah ini, al-adad at-tartibi. Al-adad at-tartibi, karena babnya adalah temanya as-sa'ah, berkaitan dengan jam. Nah, kita mempelajari adat tartibi. Apa sebetulnya adat tartibi itu? Sebelumnya harus kita pahami adat itu apa? Adat adalah bilangan atau hitungan. Jadi bilangan atau hitungan dalam bahasa Arab itu disebut adat. Nah, ya mulai dari wahid sampai seterusnya. Nah, isnain, salasah, arba'ah, khomsah, sitah, sabah, seterusnya itu namanya adat. Nah, terus adat itu dibagi menjadi dua, yaitu adat asli dan adat tartibi. Kita pahami satu persatu. Yang dimaksud adat asli adalah bilangan yang menunjukkan jumlah suatu benda. Jadi bilangan ini menunjukkan jumlah suatu benda. Ini namanya adat asli. Contoh, isnani, salasun, arbaun, khomsun. Kalau mu'anasnya juga boleh. Salasatun, arbaatun, khomsatun, seterusnya. Itu semuanya yang sudah kita hafal pada kelas 7 itu adalah adat asli. Jadi, nah, tadi menunjukkan jumlah, artinya menunjukkan jumlah suatu benda. Berarti kata-kata yang diberikan atau kata-kata yang ditulis dengan kata benda itu menunjukkan jumlah benda tersebut. Contohnya di sini ada salasu kutubin, berarti 3 buku. Jadi ini adat asli yang adalah bilangan yang menunjukkan jumlah suatu benda. Salasu kutubin 3 buku. Kalau arba'u kutubin berarti 4 buku. Khomsu kutubin 5 buku, berarti jumlah bendanya. Jumlah bukunya ada 5, jumlah bukunya ada 4, jumlah bukunya ada 3. 3 buku, 4 buku atau 5 buku. Itu adat yang dipergunakan ini adalah adat asli. Nah, yang kedua, pengembangan dari adat asli adalah adat tartibi. Nah, ini adalah isim adat yang menunjukkan tingkatan dan harus mengikuti wajan atau pola fa'ilun. Kalau perempuan, fa'ilatun. Berarti huruf pertama ditambah alif. Jadi perhatikan contohnya berikut. Menjadi apa ini? Contohnya salisun. Kalau adat aslinya salasun, berubah menjadi salisun. Kalau ingin merubah menjadi adat tartibi. Kalau ini jumlahnya 3, kalau ini adalah menunjukkan tingkatan ketiga. Artinya seperti itu. Jadi kalau ini jumlahnya buku ada 3, kalau ini tingkat ketiga. Nah, itu. Dari arbaun yang adat aslinya arbaun dibuat adat artinya menjadi robiun. Huruf awalnya ini ditambah dengan apa? Alif. Yang khomsun menjadi khomisun. Jadi mengikuti wajan atau pola fa'ilun. Kalau perempuan fa'ilatun. Jadi huruf pertama ada alifnya dan dibaca panjang. Salisun, robiun, khomisun. Kalau perempuan tinggal menambah tak marbutoh. Jadi salisatun, robi'atun, khomisatun. Nah, seperti itu. Itu adalah adat tartibi. Nah, artinya menunjukkan tingkatan itu seperti yang digunakan pada jam.
Jadi kalau salisatun ini maksudnya jam 3 karena jam menggunakan perempuan atau mu'anas. Nah, contoh yang mudah saja ini. Ad-darsu salis. Ad-darsu artinya pelajaran as-salis ketiga. Nah, jadi tidak boleh menggunakan salasun, harus menggunakan salisun. Jadi tidak boleh menggunakan adat asli, tetapi menggunakan adat tartibi. Karena yang diharapkan, yang dimaksudkan adalah pelajaran tingkat ketiga. Jadi ad-darsu as-salis, ad-darsu salisu. Pelajaran ketiga. Nah, kalau nanti keliru menggunakan adat asli, berarti ini artinya berubah. Pelajarannya jumlahnya 3. Nah, kan ganti seperti itu artinya nanti. Kalau ad-darsus salis itu berarti pelajaran ketiga. Kalau ad-darsus salas berarti pelajarannya 3. Nah, ini sudah jauh artinya berbeda. Itulah penggunaan adat tartibi. Nah, untuk berikutnya sebetulnya adat tartibi untuk lebih gampang, lebih mudahnya seperti ini keseluruhannya. Nah, bisa kita lihat kecuali satu. Kalau satu adat tartibinya menggunakan al-awal. Jadi al-awal. Kalau perempuannya al-awal ya al-ula. Nah, yang kedua jadi isnen aslinya isnen, adat asli isnani. Nah, di sini menjadi apa? Asani. Asaniyatu, asalisu, ar-rabi'u, al-khamisu, as-sadisu, as-sabi'u, as-saminu, at-tasi'u, al-ashiru, al-hadi ashar, as-sani ashar. Kalau yang perempuan, al-awal berubah menjadi al-ula, as-saniyah, as-salisah, ar-rabi'ah, al-khamisah, as-sadisah, as-sabi'ah, as-saminah, at-tasi'ah, al-ashirah, al-hadiyata asyarah, as-saniyata asyarah. Nah, ini semuanya adalah adat tartibi yang tadi kita bahas. Apa itu adat tartibi? Ini contohnya seperti ini. Jadi semuanya kita lihat menggunakan wazan atau pola fa'ilah. Ini ada alnya menjadi al-fa'ilah. Atau di sini al-fa'ilu. Jadi fa'ilun ada alnya menjadi al-fa'ilu. Al-fa'ilatu atau fa'ilatun. Ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Ini adat tartibi harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut tadi sudah ya. Kita bahas bahwa adat tartibi itu harus mengikuti wazan isim fa'il, yaitu fa'ilun atau fa'ilatun kecuali bilangan 1 al-awal, jadi al-ula itu. Kemudian adat dan makdudnya harus sesuai antara mu'anas dan mudzakarnya. Maksudnya adat ini bilangannya, angkanya, makdud ini bendanya yang dihitung atau bendanya. Jadi maksudnya adat dan makdud. Jadi adat bilangan atau hitungan, sedangkan makdud yang dihitung atau benda yang diberi bilangan. Nah, ini harus sesuai, maksudnya apa? Antara mu'anas dan mudzakarnya. Contohnya biar lebih gampang, langsung pada contoh saja. Ini al-an nata'allam ad-darsus salis. Sekarang kita belajar pelajaran ketiga. Nah, maksudnya adat dan makdud harus sesuai ini. Kalau ad-dars ini laki-laki, adatnya ini harus juga laki-laki. Kalau bendanya yang diberi tingkatan itu laki-laki, maka bilangannya adat tartibinya harus laki-laki. Jadi ad-darsus salis. Karena ini sebagai nasab, sebagai maf'ul, maka ad-darsas salis. Ad-darsa as-salisa harus sama, laki-laki, laki-laki. Yang kedua, al-khisatur rabi'ah fis sa'atit tasi'ah. Al-khisah ini perempuan, maka adat tartibinya ar-rabi'ah juga harus perempuan. Nah, fis sa'atit tasi'ah, as-sa'ah ini perempuan, at-tasi'ah juga perempuan, harus sesuai. Karena apa? Nah, ini antara jam
dengan bilangannya, tingkatannya harus sesuai sama-sama perempuannya. Jadi nggak boleh ini laki-laki, adatnya laki-laki, maksudnya ternyata perempuan, atau sebaliknya maksudnya perempuan diberi adat laki-laki. Jadi kalau maksudnya yang dihitung bendanya ini laki-laki, adatnya harus laki-laki. Kalau maksudnya ini perempuan, al-khissah, ar-rabi'ah, seperti ini. Maksudnya adalah al-khissah, ar-rabi'ah, adatnya juga harus ikut perempuan. Nah, ini sebagai pelajaran tambahan dalam maharatul kitabah, sehingga nanti kita bisa memahami, menguasai teknis-teknis menggunakan kata sekaligus membuat dan menyusun serta merangkai sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Nah, baik, mungkin ini penjelasan dari Bapak Erna pada tema maharatul kitabah. Mudah-mudahan semuanya, kita semuanya bisa memahaminya sekaligus dapat mempraktekkan, dan jangan lupa nanti untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bapak Erna berikan melalui e-learning maupun classroom berkaitan dengan soal-soal yang berisikan tentang maharatul kitabah dalam tema as-sa'ah. Baik, sekian, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa kalau ada kesulitan, hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan chat langsung pada grup WA sampean ke Pak Erna. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.